Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang tekanan ya untuk kelas 8. Nah, tekanan itu dibagi menjadi 3, ada tekanan zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang tekanan terlebih dahulu. Tekanan merupakan gaya persatuan luas ya. Gaya persatuan luas. Dimana dari penjelasan ini bisa kita rumuskan P sama dengan F per A ya. Ini rumus tentang tekanan. P nya adalah tekanan, satuannya Newton per meter persegi. F adalah gaya, satuannya Newton. Dan A adalah luas, satuannya meter persegi. Kita lihat ke contoh soal. Contoh soalnya tidak akan Ibu tulis, bisa kalian baca di modul ya. Ibu akan menjelaskan tentang contoh soalnya. Di soal diketahui sebuah balok bermasa 300 kg dengan ukuran panjang 1,5 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 0,5 meter. Tentukan tekanan pada dasar balok jika balok diletakkan di atas meja pada posisi terlihat seperti gambar. Jadi di gambar baloknya terlihat seperti ini. Ini panjang, ini lebar, ini tinggi ya. Panjangnya 1,5 meter, lebarnya 1 meter, dan tingginya 0,5 meter. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu balok yang menempel pada permukaan itu hanya bagian panjang dan lebarnya saja ya. Yang menempel pada permukaan hanya panjang dan lebar. Berarti yang akan kita cari luasnya adalah panjang dan lebar. Pertama kita cari luas dulu. A sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 1,5, lebarnya 1. Kalikan 1,5 kali 1 sama dengan 1,5 meter persegi. Kalau A nya sudah diketahui, kita cari F nya. Karena F nya belum ada ya. Di sini tadi diketahui hanya massa. Massanya 300 kg. Untuk mencari gaya, rumusnya adalah M dikali G. Ingat materi di semester 1. M-nya 300, G-nya adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi nilainya selalu 10. Jadi 300 dikali 10 sama dengan 3000 Newton. Kalau A sudah ada, F sudah ada, baru bisa kita cari tekanannya. P sama dengan F per A sama dengan 3000 dibagi 1,5 sama dengan hasilnya adalah 30.000 bagi 15 2,000. Hasilnya adalah 2000 Newton per meter persegi. Nah, selanjutnya yang kedua, Ibu akan membahas tentang tekanan zat cair atau hidrostatis. Nah, tekanan zat cair atau hidrostatis itu adalah tekanan yang dipengaruhi oleh kedalaman zat cair dan massa zat cair. Dari rumusnya, tekanan zat cair itu adalah P sama dengan rho kali G kali H. Ya, dimana P adalah tekanan, satuannya Newton per meter persegi atau Pascal. Rho ini adalah massa jenis zat cair, satuannya adalah kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter persegi kuadrat, dan H adalah kedalaman atau ketinggian zat cair, satuannya adalah meter. Sekarang kita lihat contoh soal. Gambar berikut sebuah teko berisi sirup sedalam 15 cm. Tentukan tekanan hidrostatis di dasar teko. Anggap massa jenis sirup sama dengan massa jenis air, yaitu 1000 kg per meter kubik, dan kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kita tulis dulu ya, di soal itu diketahui H ya, itu kedalaman 15 cm. Kita rubah satuannya dari cm menjadi meter. 15 cm dirubah ke meter berarti dibagi 100 ya. Nah, dia naik 2 tangga jadi 0,15 meter. Kemudian
Massa jenis zat cairnya adalah 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan tekanan hidrostatis. Kita masukkan saja rumusnya. P sama dengan rho dikali G dikali H. Rho-nya masukkan angkanya 1000 kali G-nya 10 dikali H-nya 0,15. Jadi hasilnya adalah 1500 Pascal. Sekarang Ibu akan membahas tentang hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes itu adalah jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Nah, gaya ke atas itu rumusnya ini adalah FA sama dengan WU dikurangi WA. WU itu adalah berat benda di udara, sedangkan WA adalah berat benda di air. Nah, ketika kita masuk ke dalam air, maka berat kita akan berkurang dibandingkan dengan berat ketika kita berada di udara. Misalkan ketika di udara berat kita sebesar 50 Newton ya. Ketika di dalam air beratnya misalkan 45 Newton, maka berapa besar gaya apungnya? Maka gaya apungnya adalah 50 dikurangi 45 sama dengan 5 Newton. Ini adalah besar gaya apungnya. Selanjutnya, ketika benda dimasukkan ke dalam air, maka benda mengalami 3 keadaan. Yang pertama melayang, yang kedua mengapung, yang ketiga tenggelam. Melayang jika massa jenis benda itu sama dengan massa jenis air. Jadi bendanya ada di tengah-tengah, tidak di bawah dan juga tidak di permukaan. Yang kedua mengapung. Mengapung adalah massa jenis bendanya kurang atau lebih kecil dari massa jenis air, maka benda mengapung, berada di permukaan air. Yang terakhir tenggelam. Massa jenis benda itu lebih besar dari massa jenis air. Nah, selanjutnya adalah hukum Pascal. Prinsip hukum Pascal ini mengacu pada pompa hidrolik ya. Nah, ketika suatu benda diberikan gaya, maka gaya tersebut akan mengalir kemudian menghasilkan gaya yang sama atau tekanan yang sama ya. Jadi ketika ini diberi tekanan, maka tekanan yang dihasilkan juga akan sama. Jadi P1 itu akan sama dengan P2. Kita perhatikan yang hukum yang tekanan zat padat. Untuk P1 itu rumusnya adalah F per A, F1 per A1, dan P2 berarti F2 per A2. Ini dasar rumusnya ya, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Atau kalau kita mau mencari F1, maka rumusnya adalah F2 per A2 dikali A1. F1 itu adalah gaya yang diberikan, sedangkan F2 gaya yang dihasilkan. A1 ini adalah penampang kecil, sedangkan A2 ini adalah penampang besar atau luas penampang besar. Nah, kita lihat contoh soalnya. Luas penampang kecil A1 besarnya 1 cm persegi akan diberi gaya kecil F1 sebesar 10 Newton sehingga menghasilkan tekanan sebesar 10 Newton per cm persegi. Kemudian tekanan tersebut diteruskan ke luas penampang besar A2 besarnya 100 cm persegi. Berapa gaya yang dihasilkan pada luas penampang A2? Yang pertama kita tulis dulu ya. Ini diketahui H1 sama dengan 1 cm persegi. Kemudian F1 sama dengan 10 Newton. Kemudian P-nya menghasilkan tekanan P, berarti P2 ya sama dengan 10 Newton per cm persegi. Kemudian tekanan tersebut diteruskan, A2-nya sama dengan 100 cm persegi. Di sini ditanyakan adalah gaya yang dihasilkan, berarti F2. Nah,
Nah, untuk mencari F2 bisa kita cari dengan rumus F2 sama dengan F1 per A1 dikali F2. Ya, sama dengan F1-nya di sini 10 per A1-nya 1 dikali F2-nya 100. 10 kali 100 sama dengan 1000 dibagi 1, hasilnya adalah 1000 Newton. Jadi besar gaya yang dihasilkannya adalah 1000 Newton. Cukup sekian penjelasan dari